Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini kami berada di puncak Gunung Erciyes, Turki. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Desember ini adalah musim dingin. Di puncak Gunung Erciyes ini ada salju. Masya Allah, pemandangan yang luar biasa. Ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana ketika kita dalam perjalanan sedang melakukan safar, supaya sholatnya tidak tertinggal dan juga tidak memberatkan kita. Jadi tata cara sholat dalam perjalanan. Dan juga nanti yang kedua, saya juga ingin menjelaskan bagaimana tata cara bersuci, tata cara berwudu, atau ketika kita ingin sholat dan dalam keadaan musim dingin, bagaimana caranya. Nanti kita akan jelaskan secara singkat pada video yang pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama, ketika kita dalam safar, maka itu ada rukhsah. Rukhsah itu artinya adalah keringanan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Apa di antara rukhsahnya? Maka ketika kita dalam perjalanan yang jauh, kita dimudahkan, diperbolehkan untuk menjamak sholat. Apa itu jamak? Jamak artinya menggabungkan waktu sholat. Yang awalnya 2 waktu digabungkan menjadi 1 waktu. Sholat apa saja yang boleh dijamak itu? Yang boleh adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Dan yang kedua, yang boleh dijamak itu adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Maka ketika kita menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur, maka itu disebut dengan jamak takdim. Kita menggabungkan di waktu yang pertama, di awal. Sedangkan ketika kita sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar, maka itu namanya sholat takhir. Kita mengakhirkan, kita melakukan, menggabungkan sholat di waktu yang terakhir atau di waktu yang kedua, yaitu waktu asar. Maka tata cara keduanya antara jamak takdim dengan jamak takhir ini ada sedikit perbedaan. Perbedaan urutan sholatnya saja, tata cara sholatnya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika jamak takdim, kita harus melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan sholat asar. Akan tetapi, ketika jamak takhir di waktu asar, boleh kita melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Itu kita tertib. Atau sebaliknya, kita sholat asar terlebih dahulu berjamaah karena waktunya sudah masuk, setelah itu baru sholat zuhur, boleh. Nah, begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya sama, seperti sholat zuhur dengan sholat asar. Caranya bagaimana? Maka cara sholatnya adalah sama, niat di hati. Kita kalau jamak takdim, niatnya jamak takdim. Kalau jamak takhir, kita jamak takhir. Seperti itu. Kalau sholat zuhur dahulu, kita niat sholat zuhur, ya 4 rakaat, jamak takdim. Niat itu di hati. Tidak tahu bahasa Arabnya, tidak masalah, tidak apa-apa. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lalu berikutnya rukhsah yang kedua adalah kita boleh mengqashar sholat. Apa itu qashar? Qashar itu artinya adalah memendekkan. Apa yang dipendekkan? Yang dipendekkan itu adalah jumlah bilangan rakaatnya. Dari 5 waktu, 5 sholat, apa saja yang bisa diqashar, dipendekkan? Yaitu hanya ada 3, yaitu sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar. Yang jumlah bilangan rakaatnya hanya 4. Kalau sholat maghrib, tidak bisa, tetap 3 rakaat. Apalagi sholat subuh, tetap 2 rakaat seperti itu. Jadi yang awalnya 4 menjadi 2. Dan itu boleh digabungkan jamak takdim qashar atau jamak takhir qashar. Ya, jamak qashar boleh. Jadi
waktunya digabungkan dan sholatnya 2 rakaat. Kalau sholat isya dan maghrib, maka 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya. Caranya niatnya sama, bacaannya juga sama, bedanya jumlah rakaat dan niatnya saja, dan waktunya digabungkan, seperti itu. Selanjutnya kaum muslimin, tata cara kita bersuci, tata cara kita berwudu ketika lagi musim dingin seperti ini, apalagi kita orang baru, bukan pribumi di sini, dan kita tidak kuat dengan dinginnya, maka Allah memberikan kemudahan kembali, boleh untuk kita bertayamum. Walaupun ada air, tapi ini rukhsahnya, ilatnya, memberatkan kita karena dinginnya di sini. Maka Allah berikan kemudahan untuk boleh bertayamum. Akan tetapi ketika kita menjamak sholat, ketika kita bertayamum, lebih baik itu kita bertayamum setiap kali sholat fardu. Contoh, ketika kita sholat zuhur, kita bertayamum dahulu. Lanjut sholat asar kita jamak, maka kita bertayamum kembali, walaupun belum hadasnya belum batal, kita belum batal tayamumnya, seperti itu. Maka lebih baik seperti itu ketika kita menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu berikutnya lagi, ketika kita ingin mencoba berwudu, akan tetapi kita sulit karena ketika membasuh kaki, kita menggunakan kaos kaki takut basah dan dingin, maka ada yang namanya khuf. Apa itu khuf? Yaitu menyapu sepatu. Contohnya ketika kita berwudu, membasuh muka, membasuh tangan kanan dan kiri, mengusap rambut dan kuping. Ketika membasuh kaki, cukup kita usapkan saja sepatu kita. Itu namanya khuf dan wudunya sah. Dengan catatan, ketika kita menggunakan sepatu, memasang kaos dan sepatu, kita sudah dalam keadaan berwudu. Ketika kita batal, maka boleh menggunakan khuf seperti itu. Dan sepatu dan kaos kakinya juga harus suci. Itulah sedikit penjelasan kaum muslimin, semoga membantu bagi kita yang sedang dalam perjalanan atau yang akan melakukan perjalanan yang jauh atau menempuh daerah-daerah yang musim dingin yang kita berat untuk berwudu, seperti itu. Terima kasih kaum muslimin semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sekarang berada di daerah Gureme, Kapadokia, Turki. Sekarang bulan Desember di Turki lagi musim dingin, Masya Allah. Di siang hari, di tengah hari yang terik ini, kita masih merasakan dingin yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara beribadah, menunaikan kewajiban kita, sholat fardu, sholat 5 waktu ketika kita dalam safar dan di tempat yang lagi musim dingin. Maka ketika kita safar, ada rukhsah. Rukhsah itu artinya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, kepada kita semua makhluknya. Maka rukhsah yang dipergunakan diantaranya yaitu kita boleh menjamak dan mengqashar salat. Apa itu jamak? Jamak artinya menggabungkan. Apa yang digabungkan? Yang digabungkan adalah 2 waktu salat digabungkan menjadi 1 waktu. Nah, salat yang boleh digabungkan itu adalah hanya salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Kalau salat subuh itu hanya berdiri sendiri, tidak bisa digabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka ketika kita menjamak di waktu zuhur, maka kita gabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Itu disebut dengan jamak takdim. Jamak yang didahulukan waktunya pada waktu zuhur, sekaligus di situ kita sholat asar. Dan yang kedua adalah jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Kita menggabungkan waktu sholat di waktu sholat yang terakhir yang kedua. Contohnya ketika kita sholat di waktu asar dan di situ kita sholat zuhur dan asar di 1 waktu. Apa bedanya?
Bedanya kalau jamak takdim, kita harus sholat zuhur terlebih dahulu, baru setelah itu sholat asar. Sedangkan kalau jamak takhir, boleh kita sholat asar dahulu, setelah itu sholat zuhur, atau kita sholat zuhur dahulu, baru sholat asar. Boleh kita pilih salah satu mana yang mau didahulukan. Begitu juga dengan maghrib dan isya, kasusnya sama dengan sholat zuhur dan asar. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lalu berikutnya ketika kita safar, kita juga boleh mengqosor sholat. Apa itu mengqosor? Qosor artinya kita memendekkan jumlah bilangan rokaatnya. Dan yang boleh dikosor itu hanyalah sholat yang bilangan rokaatnya 4, yaitu sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar. Kalau sholat maghrib tetap 3 rakaat, apalagi sholat subuh tetap 2 rakaat, tidak bisa dipendekkan. Nah, yang dipendekkan itu tadi, yang jumlah bilangan rakaatnya 4 rakaat boleh kita pendekkan menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Itu adalah rukhsah bagi kita yang sedang dalam perjalanan jauh. Seperti itu kaum muslimin. Lalu kalau kondisi kita lagi musim dingin dan di sini banyak air, bagaimana? Apakah kita boleh tayamum? Maka apalagi kita yang tidak biasa di musim dingin ini dan kita tidak kuat, dan apabila kita paksakan akan menyiksa dan memberikan mudarat kepada diri kita, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Akan tetapi sangat dianjurkan ketika kita bertayamum tersebut, ketika kita melakukan jamak dan mengqosor, maka usahakan, utamakan setiap satu sholat itu 1 kali tayamum. Contohnya ketika kita sholat jamak takdim dan qosor di waktu zuhur dan asar. Di waktu zuhur kita sholat zuhur dan asar 2 rakaat, 2 rakaat. Ketika mau sholat zuhur kita tayamum dan akan melakukan sholat asar, kita tayamum lagi, seperti itu. Dan ada satu lagi, mungkin kita kebanyakan belum familiar, ketika kita berwudu dan kita sudah kuat, sudah mulai terbiasa, boleh berwudu. Tapi ketika kita membasuh kaki, habis itu pakai kaos kaki takut dingin, maka boleh kita dengan cara khuf. Apa itu khuf? Khuf itu artinya kita menyapu sepatu kita. Contohnya ketika kita berwudu, kita membasuh muka, membasuh tangan kiri, kanan dan kiri, mengusap rambut dan telinga. Setelah itu kita menyapu sepatu kita. Itu boleh. Syaratnya ketika kita memakai kaos kaki dan sepatu, itu sepatu kita bersih, kaos kaki kita bersih, dan kita sudah dalam keadaan berwudu. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah berwudu, ketika batal, kita berwudu lagi, maka cukup membasuh muka, tangan, menyapu rambut, dan mengusap sepatu. Itu namanya khuf dan diperbolehkan di dalam Islam. Itu untuk memudahkan kita. Baiklah, kaum muslimin semua, semoga kita semua yang sedang dalam perjalanan atau akan melakukan perjalanan, video singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan yang pasti jangan pernah melupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kondisinya, kita tetap wajib melakukan ibadah sholat. Dan apalagi kita diberikan kemudahan rukhsah yang sangat luar biasa yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika waktu sudah masuk pun kita juga diperkenankan, diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Tidak mesti harus menghadap ke kiblat. Di mana arah kendaraan itu, kesitulah arah kiblat kita. Tapi kalau kita bisa usahakan menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram, misalkan kita lagi di kapal, itu lebih utama. Tapi kalau kita di bus, di pesawat, tidak memungkinkan untuk mencari arah kiblat, maka menghadaplah ke arah kendaraan itu berjalan, dan disitulah kiblat kita. Terima kasih kaum muslimin semua. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.